yang diperlukan dalam latihan ini dapat berupa software, real toolkit, dan bahan lainnya. Pertama, modul sensor suhu dan kelembaban DHT11. Modul DHT11 merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk menangkap suhu dan kelembaban udara yang ada di sekitar modul. Modul DHT11 memiliki 3 kaki pin untuk mengaksesnya. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban yang disusun dari 2 buah komponen, yaitu sensor kapasitif yang berfungsi sebagai pengukur kelembaban udara dan termistor jenis NPJ yang berfungsi sebagai pengukur suhu. Kedua, kabel jumper multi-female. Secara umum, fungsi dari kabel jumper multi-female memiliki kesamaan dengan kabel jumper male. Hanya saja pada modul ini kita menggunakannya untuk menghubungkan modul 12C yang ada pada liquid crystal di sini dengan breadboard yang akan kita gunakan, dan juga menghubungkan pada Arduino Uno. Ketiga, modul sensor diode. Modul diode merupakan sensor jumper sebagai besaran. Hambatannya menuruni oleh intensitas cahaya yang memiliki arah sendiri. Nilai yang masuk akan semakin besar jika keadaan di sekitar sensor diode, dan nilai yang masuk akan semakin kecil jika keadaan di sekitar sensor diode. Keempat, modul breadboard power supply. Modul power supply breadboard adalah power supply yang bisa memberikan tegangan pada breadboard tanpa perlu mendapatkan tegangan langsung dari Arduino. Power supply bisa memenuhi keperluan supply tegangan pada breadboard tanpa harus mengucapkan pada pin 5V atau 3,3V pada Arduino. Kelima, adaptor. Pada modul ini, adaptor digunakan sebagai pemasok tegangan listrik untuk Arduino ketika kita telah selesai merancang komponen yang dibutuhkan. Adaptor yang disebut adalah adaptor yang memiliki rentang tegangan antara 7 sampai 12 volt. Penggunaan adaptor di luar dari rentang tersebut dikhawatirkan audio akan mudah rusak. 6, liquid crystal display 16.2 dan modul 12L. Liquid crystal display adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menampilkan teks maupun angka serta simbol khusus. Banyak karakter yang dapat ditampilkan oleh sebuah liquid crystal display bergantung pada jenis liquid crystal display. Pada modul ini kita akan menggunakan liquid crystal display 16.2 yang artinya 16,2 baris, kabel 9,5 pin, dan kegunaannya pada modul 12C. Kedua, memulai pemrograman sensor suhu dan kelembapan dengan PictoBlux ED. Setelah selesai merangkai sensor cahaya, sekarang dibuat program pada Arduino agar Arduino berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bukalah aplikasi PictoBlux yang ada di laptop kalian. Jika kalian menginstal PictoBlux, kalian bisa meminta bantuan guru kalian langsung bermain dengan berikut ini. Pertama, klik keyboard, lalu pilih Arduino Uno seperti pada gambar 9,8 dan ke 9,922. Selanjutnya, klik connect. Pastikan kalian sudah menghubungkan kabel Arduino ke laptop kalian. Ketiga, klik events di menu barcode, lalu seret blok WAN. Klik ke kotak kerja. Keempat, setelah itu, klik control di menu barcode, lalu seret move wrapper dan taruh di bawah WAN. Klik ya. Kelima, jika sudah klik blocks di menu barcode, setelah itu, seret blok say hello for 2 seconds. Taruh bawah blok per hour. Ya. Keenam, selanjutnya, klik operators, lalu seret blok join dan timpa dialog box dengan kata hello pada blok say hello for 2 seconds. 7, ayo lakukan langkah 6 sekali lagi, seret dan taruh pada dialog box bertuliskan banana. Ke-8, setelah itu klik sensor di menu barcode, lalu seret blok get temperature from the HET sensor dan timpa kata akhir pada blok join kedua. Nah, jika sudah, pastikan hasilnya seperti pada gambar 9,3. Ke-9, sekarang klik angka pada get temperature from the HET dan pilih angka ke-7. Pin ini harus disesuaikan dengan pin yang kalian pakai. Ke-10, agar kita tidak bingung, ayo kita ubah tulisannya. Ke-11, jika sudah, kita lakukan sekali lagi langkah 6 sampai langkah 10. Ya, bedanya kita pilih immediately pada blok get. Ke-12, jika sudah, klik blok when. Klik. Ketiga,
hingga menambah rangkaian sensor cahaya. Untuk lebih memahami bagaimana cara memanfaatkan Arduino Uno sebagai komponen pemroses dari sensor yang digunakan, sekarang kalian akan mencoba untuk menambahkan satu sensor lagi pada rangkaian yang telah dibuat, yaitu sensor luthier yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Kalian diminta untuk mendapatkan nilai intensitas cahaya tersebut dan menampilkannya pada layar monitor komputer atau laptop kalian. Keempat, mempersiapkan liquid crystal display untuk menampilkan data. Setelah berhasil menggabungkan modul DHT11 Group, mencari kelembaban dan suhu ruangan serta menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi cahaya sekarat, kalian akan menampilkan data tersebut pada liquid crystal display. Liquid crystal display yang akan kita gunakan adalah liquid crystal display 16.2. Maksud dari 16.2 itu sendiri adalah liquid crystal display dengan total 16 kolom dan 2 baris. Kalian bisa langsung merangkai liquid crystal display dengan cara berikut. Pertama, siapkan terlebih dahulu liquid crystal display yang akan digunakan dalam modul 12G untuk mempermudah penggunaan. Kalian perlu memakai modul liquid crystal display yang sudah satu paket dengan modul 12.2 pasang kabel jempol pada tempat yang sudah ditunjukkan pada gambar 9,38 untuk menghubungkan liquid crystal display dan breadboard ke papan Arduino. Setelah semua selesai, kalian dapat melanjutkan pemrograman liquid crystal display untuk menampilkan data dari sensor. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menggunakan modul 12C, yaitu alamat dari modul 12C itu sendiri. Modul 12C memiliki alamat di mana alamat kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Ketika kita menggunakan modul tersebut, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Kelima, pemrograman untuk penggunaan liquid crystal display. Setelah kalian memasang semua jumper pada platform dan Arduino, sekarang saatnya melakukan pemrograman pada Arduino agar segala isi di hati jayakan sanubari dan berjuang bantuan software Pictographs di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang madu senandung asmara kepada yang tercinta. Nada-nada tercipta genggam pesona jiwa. Serahkan dan kau terima. sensor kelembapan tanah. Di proyek selanjutnya juga terdapat beberapa kabel dan karena 9,5 dan banyak komponen dan alat untuk sensor kelembapan tanah. Tabel 9,6 saat pertama, modul kelembaban tanah. Modul kelembaban tanah merupakan salah satu sensor yang berfungsi untuk mengetahui kelembaban atau kondisi tanah di suatu tempat. Modul ini efektif untuk mengetahui keadaan suatu tanah dengan luas 10 cm saja. Kedua, modul sensor hujan rainbow sensor atau biasa disebut modul sensor hujan lipatan. Salah satu sensor yang
gambar ke-982 setelah muncul menu pilihan, pilihlah Arduino Uno. Seperti pada gambar ke-993 selanjutnya, klik Connect dan pastikan untuk memilih port CAM yang kalian pakai. Seperti pada gambar ke-9264, setelah itu masuk ke menu code dan klik Arduino Uno. Lalu, seret blok when klik seperti pada gambar ke-9275, lalu klik Control dan seret blok forever. Dan kita letakkan di bawah blok when klik seperti pada gambar 9,28. Keenam, jika sudah, klik variables dan seret blok set my variables, lalu taruh di dalam blok forever 7. Setelah itu klik make a variable untuk menyimpan data dari sensor soil moisture kelembapan tanah. Ketiga, menambahkan sensor hujan. Setelah merangkai dan menggunakan sensor kelembaban tanah, pastinya kalian akan menyadari ada hal yang berbeda ya. Penggunaan sensor kelembaban tanah dengan kelembapan suhu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam proses pemrograman untuk mendapatkan nilai yang didapatkan oleh sensor. Hal ini didasari karena karakteristik dari alat yang digunakan berbeda.